Alhamdulillah saya setelah masuk MTR sama Allah dimudahkan semuanya. Berajam 9 bulan, 4 bulan sama Allah udah dilunasi. Baik, kita hitung proses lunasnya Pak Haji Hambali dan Ibu. 1. BPKB lunas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu ketinggalan 18 BPKB, dan kita hitung sertifikatnya dari Pak Haji. Alhamdulillah lunas hutangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sertifikat. 10 ini lagi diroyak, belum diambil. Masih diroyak 1 sertifikat. Ada 10 sertifikat tanah dan ada 18 BPKB mobil Fuso, dan alhamdulillah ini keberkahan bagi Pak Haji dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia, di hari yang berbahagia, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Alhamdulillah, beliau adalah pengusaha dari Sukabumi, pengusaha beras, pengusaha kardo, dan banyak lagi bisnis beliau. Alhamdulillah, usaha beliau, alhamdulillah beliau ketika azamnya itu beliau rencananya 9 bulan bisa menyelesaikan. Tapi Allah kasih kemudahan, tidak sampai 9 bulan, cuma 4 bulan saja utang beliau senilai 4,5 miliar selesai. Beres. Kita langsung ngobrol dengan Bapak Haji Hambali dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat, Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini setelah lunas jadi sumringah. Bahagia yang tiada tara. Iya. Dulu saya ingat pertama kali ketemu ya. Kusem, mohon maaf. Bingung, nanya bingung, ngejawab juga dijawab sama Pak Budi, bingung juga. Karena nggak tahu ya. Ngerti. Tapi alhamdulillah sekarang sudah usahanya semakin grow, semakin bagus, dan Allah. Ini kabar-kabar juga setelah berdakwah terus Allah kasih cashback terus, kasih rezeki yang berlimpah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol aja. Baik, Pak, Bu, dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba itu kapan? Ceritanya bagaimana kok bisa bergabung? Saya itu pertama masuk MTR itu tanggal 6 Oktober 2020 di Korda Sukabumi melalui YouTube. Masya Allah. YouTube dan Facebook. Alhamdulillah. Kan kalau di MTR kalau kita cari-cari, misalkan nelpon ke pusat, katanya itu diarahkan ke Sukabumi. Kasih nomor Pak Eko Prasetyo. Gitu. Saya hubungi sama Pak Eko, Pak, katanya kalau mau MTR gabung udah aja ikut sharing session. Itu di Korda Sukabumi tiap hari Rabu sampai sekarang. Saya datang begitu sharing session, memperkenalkan nama, alamat, usaha, hutang. Pada waktu itu saya juara pertama. Hutangnya. Karena hutangnya paling banyak. Begitu. Karena yang datang orang baru masuk MTR ada 3 orang. Baik. Yang satu PNS, utangnya 1,2 sampai nangis-nangis suami istri, Pak. Yang kedua ada pengusaha biasa, hutangnya 300 sampai nggak bisa ngomong juga. Naluri mengalir, saya juga begitu sharing season memperkenalkan itu menangis, Pak. Katanya begitu itu si PNS yang guru dua-duanya setelah saya
sharing season bicara hutang saya gini, dia itu langsung ketawa, kok masih ada yang besar, katanya. Alhamdulillah, dikira saya katanya paling besar di kampung itu. Setelah mendengar hutang saya 4,5 itu langsung dia itu alhamdulillah, katanya ada yang lebih besar dari saya. Jadi sampai bisa ketawa itu. Ada keseruan ya. Ada keseruan gitu. Yang tadinya dia itu wah, Pak, itu seperti nggak ada darahnya gitu. Masya Allah, Bapak memberikan positif ya, memberikan aura positif. Positif ya, betul. Alhamdulillah, Pak. Begitu saya utarakan, ya. wah, langsung dia bisa ketawa, Pak. Minimal dia yang tadinya kan dia itu PNS, suaminya, dia istrinya pengusaha, tukang kredit baju pakaian, si pabriknya bangkrut, Pak. Kan berarti yang ngambil barang itu orang yang kerja di garmen. Ya. Garmennya tutup. Jadi nggak pada bayar. Nggak ada ini ya, nggak ada penarikan gitu. Nggak ada penarikan. Intinya mah kita merasa jadi inspirasi orang lain, malah Pak. hutangnya kok ada yang lebih besar dari saya gitu. Tapi saya sih happy aja, Pak. Bahkan setelah masuk SMA HTR, baik. ya TBE itu yang TBE ya. TBE ya, ya tanggal 6-7 Oktober ya. Oktober Kebetulan 2020. Iya, Ya. 2020. Ya saya ikut di sana, ikut sama Pak Haji Oke. langsung dan berazam di sana. Pak Haji sendiri yang mewakili peserta untuk berazamnya. Masya Allah. Sampai kan lantang sendiri ya, hampir setengah menangis berazamnya, bagaimana lantangnya mengatakan saya berazam dalam 9 bulan mau melunasi hutang tanggal 26 Juni 2021 sesuai dengan tanggal jatuh tempo cicilan. Oh, cicilan. Ya, cicilan saya tanggal Pak, unlogicnya lunasnya juga tanggal 26 Februari 2001. Masya Allah. Kita akan coba lihat profilnya Pak Haji Hambali sama Ibu Rita ketika mengikuti TBE di Syariah World. Kita lihat videonya berikut ini. Azamku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadanya, ya Allah, karena ternyata Engkau telah memudahkan segala urusan-urusanku, sehingga pada tanggal 27 Juni 2021 utang-utangku sebesar 4,5 sudah lunas semua. Amin. Baik, demikianlah yang disampaikan beliau alhamdulillah menyampaikan di azamnya, dan alhamdulillah Allah kasih ijabah. Utangnya 4,5 M lunas. Nah, kita akan ngobrol nih, bagaimana prosesnya kok bisa lunas gitu, 4 bulan lagi ya. Nah, di kala pandemi kan banyak yang pengusaha-pengusaha sedang turun ya, down ya. Tapi Bapak alhamdulillah usahanya tidak berdampak, tapi utangnya lunas. Silakan, Bapak boleh, Ibu boleh. Saya kan di TBE sama coach dibilangin, kalau kamu ingin mengentaskan sama Allah, coba tingkatkan ibadah kamu. Katanya. Apa? Dia itu saya ingat itu sampai sekarang, coba kamu tahajud tanpa putus. 1 katanya. Terus 2 sholat duha jangan putus. Masya Allah. Terus yang ketiga itu yang paling itu pengaruhnya paling besar, sodakoh ba'da subuh itu, Pak. Dan Bapak lakukan. Saya alhamdulillah lakukan. Tidak pernah putus. Tiap begitu udah sholat, saya kan suka olahraga jalan-jalan. Ada tukang sampah, tukang yang suka ngambil sampah, ada tukang beca, ada tukang ojo, saya kasih. Ada yang 20.000, 10.000, 50. Jadi di saku itu saya udah siapin, ada 200, ada 100 gitu. Minimal sehari yang diazamkan minimal 50.000. Dan Ibu, Bapak lah semuanya terus di jalan. Jalan. Bahkan saya itu jarang yang minimal, Pak. Kadang-kadang 200, kadang-kadang 500.
Baik, ini dalam rangka tidak riak ya, dalam Tidak rangka riak, insya saya Allah alhamdulillah. memberikan inspirasi pada orang-orang bahwasanya 3 hal tadi. Tahadus binikmah melakukan 3 hal. Yang pertama adalah sholat tahajud, kemudian sholat duha, dan sodako. Ibu, benarkah yang dilakukan oleh Bapak? Kita yakin kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan sedekah. Saya juga sama, artinya saya juga sedekah tapi diakumulasi di setiap malam Jumat, mengirim transfer ke panti asuhan, ke panti asuhan yatim. Itu saya nggak besar, cuman 100.000 per tiap hari Jumat. Tapi rutin. Ya, Istiqomah. sedekah ya itu. Saya juga, suami saya juga baru tahu sekarang kalau Masya saya Allah. ya Disembunyikan ya Bu. Ya, bukan? gitu. Kalau tahajud memang saya suka berdua. bareng. Kalau bareng, kalau duha karena saya ke toko, istri di rumah. Baik. Alhamdulillah gitu. Masya Allah. Kabarnya sekarang Pak Haji Hambali sama Bu Ibu juga sering dakwah nih, memberikan inspirasi. Nah ketika itu justru dikasih banyak kemudahan-kemudahan. Ada rezeki-rezeki, alhamdulillah sekarang beli Fortuner cash. Beli apapun semuanya cash. Dan terus ditambah keberkahan-keberkahan. Berkahan. Gimana, Bahkan Pak? saya itu sekarang itu mau beli itu mobil itu 2, Pak. Masya Allah. Fortuner dan Hilux. Cuma Hilux saya itu lagi nunggu apa dapat bebas PPNBM yang 50% atau tidak. Kalau tidak saya mau beli yang second aja gitu. Baik. Alhamdulillah, tapi saya itu dengan uang cash, tidak kredit. Dan asuransinya juga saya bilang ke dealer, Ya. Pak Haji mau diasuransi, saya udah diasuransikan sama Allah. Masya Allah. Artinya memang semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak takut hilang, tidak takut apa. Karena kemelekatan udah, ini bukan milik saya, kan ini titipan. Betul. Iya. Ada cerita menarik juga Bu, Ibu katanya memang di awal memang soal kemelekatan ya. Iya. Itu memang dilepaskan benar-benar hingga akhirnya Allah kasih kemudahan-kemudahan. Betul ya Bu ya? Bagaimana Bu ceritanya Bu? Monggo. Kemelekatan itu. ya, istilahnya kita masuk MTR itu kan misinya dakwah ya. Dakwah, kalau urusan hutang itu mungkin bonus dari Allah ya. Kita jalankan misi MTR aja ya, dakwah. Ya dakwah itu tidak harus kita terjun langsung. Ya mungkin bisa memberi sumbangsi dalam bentuk materi atau apa gitu ya. Dakwah itu saya ke MTR itu yang menjalankan misi. Saya itu kan begitu masuk di MTR, itu saya bawa, Pak, kan saya punya kebun di Pelabuhan Ratu, Pila. Saya bawa Korda Sukabumi, saya jamu semuanya di sana. Sampai yang pertama itu nginep, yang kedua mah tidak nginep, saya semua jamu saya lillahi ta'ala gitu. Alhamdulillah. Setelah itu ada lagi Unlogic lagi, itu diberi kemudahan yang ngurus. Semakin itu kita mengeluarkan bentuk materi untuk kepentingan dakwah MTR, justru saya semakin banyak Unlogic gitu ya, Unlogic yang datang silih berganti. Diceritakan mungkin diantaranya apa mungkin? Seperti ini aja Pak, usaha gitu. Usaha, misalkan saya tuh ikut TBE, ikut TBE itu. Tiba-tiba orang yang udah berapa tahun ditagih susah, ditelepon tidak diangkat, tiba-tiba mau TBE, dia nelpon mau bayar hutang, coba. Gara-gara ikut TBE tadi. Mau ikut TBE itu Pak. Baik. Itu kan unlogic gitu. Baik. Di luar nalar. Di luar itu Pak, saya ke rumahnya juga, saya itu kan mau menjelaskan ini hutang. Ya. Setelah saya ditagih mah mau bayar mau enggak terserah. Karena orangnya nggak ada, ditelepon nggak diangkat. Begitu saya niat mau TBE, langsung dia yang nelpon. Saya itu kan nggak kenal. Baik. Itu di waktu di hari Rabu. Itu kebanyakannya hari Rabu, Pak. Waktu sharing season itu banyakan Unlogic itu. Alhamdulillah. Begitu saya kan suka dimatiin. Karena kan ada dendanya kan HP itu. Begitu udah waktu mau sholat, saya buka. Ini telepon siapa nggak kenal. Begitu saya telepon balik, Pak Haji, abdi teh cenah kan gaduh
utang, mau bayar udah lama sampai begitu. Alhamdulillah itu unlogiknya Pak. Setelah kita berbagi sama teman MTR, alhamdulillah Pak, sama Allah dibalas dengan unlogik yang itu kan di luar nalar kita. Betul di luar apa yang kita rencanakan. Mampu itu nggak mampu kan, ditelepon, didatangi nggak ada. Baik, Alhamdulillahnya gitu. Itu dengan wasilah MTR Pak. Allahu Akbar. Jadi saya itu benar-benar kalau yang namanya MTR itu sekarang kan dakwah aja, aduh alhamdulillah udah nikmat Pak. Gitu. Lagi pula kan yang namanya sesama MTR itu lebih dari saudara kayaknya. Padahal misalkan pertemuan di TBE cuma 2 hari, itu alumni seperti saudara, seperti Pak Unang, Pak Durja, Pak itu seperti apa gitu. Lebih gitu. Karena mungkin satu frekuensi gitu. Yes. Gitu. Alhamdulillah. Baik, berarti ketika bersama dengan MTR bertambah saudara. Menurut Pak Hambali atau Ibu ya, MTR itu seperti apa sih Bu? Menurut versinya Bapak dan Ibu, MTR itu apa? Dan bagaimana? Apa yang diajarkan MTR hingga akhirnya Bapak bisa dalam kondisi lunas utang? MTR memang Pak satu komunitas dakwah yang betul-betul khususnya di bidang itu utang yang ada ribanya. Jadi benar-benar kalau kita menghilangkan riba dengan ilmu MTR, itu ilmunya bersahabat dalam dakwah. Seperti saya datang ke bank, coba bawa buku merah, begitu lancang saya mengutarakan bahwa saya tidak mau bayar BDO-nya, bayar apa pokoknya. Ya pertama memang si abang kan nggak boleh, akhirnya dia yang repot, katanya Pak Haji saya belum bisa meninggalkan, saya mau bantu ke Pak Haji, sampai semua mendoakan supaya cepat lunas utang Pak. Alhamdulillah itu dengan berkat MTR. Kalau saya seandainya, ini kan wasilah ya, yang itunya kan Allah. Betul. Dengan wasilah MTR, keberanian menghilangkan riba, itu kan di luar otak saya Pak. Pertama, ketakutan luar biasa Pak. Ketakutan luar biasa, gak mungkin. Jangankan saya seorang pedagang, Pak Unang yang notabene-nya pengacara, dia itu waktu TBE itu bilangnya gak mungkin ke saya itu gitu. Apalagi saya yang bukan pendidikannya hukum gitu ya. Pak Unang itu gitu ngomongnya, dah gak mungkin. Itu sambil garu-garu kepala kan sampai sekarang itu kan Pak Unang itu. Waduh itu saya memang Pak Unang itu luar biasa itu. Ibu, before dan afternya sebelum ikut MTR, dulu punya utang dan sekarang ikut MTR, apa yang dirasakan? Sebelum dan sesudah gitu. Ya sebelumnya sih saya sih sebetulnya memang nggak percaya juga ya sama MTR. Bahkan ngomong saya, katanya kalau benar-benar MTR mau bayarkan hutang, bayar atau yang punya saya. Ya awalnya sih saya gitu. Image-nya begitu juga gitu ya, image-nya gitu. begitu juga. Tapi setelah saya ikut TBE itu serasa saya Allah kasih hidayah ke saya ya. Dengan begitu mudahnya saya memahami ilmu yang dapat dari SMATR itu. Apalagi kita berazamnya setengah berlantang ya, sampai menangis, sampai setengah menangis mungkin bukan waktu sampai. itu didengar Allah ya. Alhamdulillah dengan mudahnya saya dikasih kemudahan dengan melunasi hutang dengan begitu cepat ya. Saya juga sampai sekarang tuh tidak percaya. Nah, kadang-kadang mimpi gitu. Masih mimpi saya tuh, atau gimana ya? Tanggal berapa ya suka bayar teh sampai gitu sampai Masih mau bayar gitu ya gitu karena perasaan kalau sudah tanggal 26 teh perasaan kita masih punya hutang gitu. Allahu Akbar. Seru juga ya sampai gitu. Itu menjadi tabungan. Ya, alhamdulillah. Tapi saya tuh ketika waktu berazam itu, setelah berazam itu ya mungkin saya bilang kan saya langsung seakan hilang kemelekatan saya itu. Betul. Saya cinta dunia tuh sudah tidak ada rasa ya cinta dunia saya, makanya mengalir begitu saja gitu. Padahal itu tempat yang dijual itu paling favorit saya, paling strategis buat saya, tempat usaha saya.
Makanya ini juga sampai bingung. Ini mau bingung gitu ya, mau bilang ke saya itu menjual itu gimana kalau dijual ini yang lebih cepat gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah tanpa dikasih merek, kita ngomongnya juga bercanda mau ngejual itu. Kan tadinya saya mau jual pila, tapi pila karena ada sedikit saya tidak mau sama kebunnya, dia pengen sama kebunnya, akhirnya mentok. Nah tiba-tiba dalam satu hari itu datang juga 3 orang yang sama menawar tempat yang sama gitu. Gak sampai yang satu dikasih jam segini, yang kedua jam segini, yang ketiga jam segini. Biar tidak bentrok gitu. Tidak bentrok gitu. Berarti memang ada proses tadi menawarkan aset ya Bu ya. Tapi kan menawarkannya bukan ke orang yang beli, yang adiknya ini katanya mau dijual enggak? Ya mau, asal cocok harga, tapi dengan syarat jangan pakai pembiayaan bank. Gitu. Alhamdulillah Allah kasih pembelinya dan Allah kasih kemudiannya. Dan namun ketika memang betul ada proses penjualan aset ya. Namun di masa pandemi kan memang tidak mudah untuk menjual aset. Dan tidak, istilahnya sesama warga MTR juga mungkin tujuannya sama melunasi hutang itu menjual aset ya Pak Budi. Tapi tidak semudah mengucapkan kata-kata ya. Mungkin karena saya jalannya dikasih kemudahan ya alhamdulillah gitu ya. Mungkin yang lain juga sama, warga MTR juga banyak yang sudah beberapa tahun menawarkan mau menjual menawarkan, tapi ya mungkin jalannya belum untuk memantaskan diri lah dianya sendiri. Saya itu paling 3 minggu Pak, begitu ngomong mau dijual langsung ada yang beli. 3 minggu. Karena saya pikir kan kuncinya cuman satu aja sebetulnya mah Pak Budi ya, niat kita yang kuat. Dan bisa menghilangkan kemelekatan itu. Itu saya pikir dibulak-balik juga, saya pikir ngapain kita capek-capek nawarin aset tapi hati kita niatnya nggak kuat, masih setengah-setengah gitu. Masih ada perasaan takut nggak makan, takut anak nggak kebayar sekolah lah apa gitu. Semuanya pertolongan Allah itu dekat, saya yakin itu. Dan ketika sudah mulai melepaskan kemelekatan, sudah ikhlas niatnya lurus, Allah kasih keberkahan. Ada cerita satu hari bisa jual berapa dump truck? Itu kemarin ada yang beli itu langsung 5 bak, 5 unit. 5 unit. Beliau adalah pengusaha karoseri ya Bu ya. Dan biasanya kan namanya beli kan susah ya, nawar dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketika itu dikasih rezeki sama Allah, beliau laku satu hari 5 dump truck. Cash Bu? Cash. Saya nggak pernah ngebon gitu. Masya Allah. Dan itu Allah kasih keberkahan. Bahkan kemarin juga Pak, datang begitu langsung bawa mobilnya Pak, kan biasanya susah Pak. Nawar dibanding ini mah orang Bogor lagi Pak, orang Bogor bawa mobil baru cold diesel double, mau bikin bak langsung nggak nawar, kasih DP udah ada itu di bengkel saya. Allahu Akbar. Coba ya jadi setelah kita bayar hutang itu banyak unlogic silih berganti datang ke saya gitu ya mungkin sudah janji Allah, kita meninggalkan riba itu, Allah janjikan mengangkat derajatnya ya. Mengangkat derajat itu bukan cuman materi aja, mungkin diri kita sendiri, rumah tangga kita jadi harmonis, anak-anak kita jadi ya patuh gitu ya. Itu kan mungkin salah satu Allah mengangkat derajat kita ya. Dan istri saya juga begitu TBE itu Pak, langsung saya juga balik, istri juga balik 180 derajat. Jadi sekarang mah lebih harmonis di rumah. Kalau saya bukan 180 derajat lagi, 360 derajat. Setelah ikut TBE itu 360 kan Pak ya, yang namanya punya angsuran 110 juta sebulan Pak. Misalkan anak minta biaya kuliah juga, nanti dulu ini kan mau setor dulu belum ada gitu. Kalau sekarang mah mau minta kasih karena nggak ada beban. Minta HP ganti 40 juta saya kasih langsung. Parah. Istri saya nanya aja Pak mau beli HP mau ganti berapa mah? 22.
saya kasih dulu, maka paling 5 juta, 9 juta paling tinggi dulu mah. Dulu disayang-sayang, maksudnya anak minta, kemudian untuk kebutuhan sekolah tidak dikasih karena untuk bayar cicilan. Untuk bayar cicilan kan itu. Kalau sekarang kan sekarang nggak juga ada. mobil saya yang pakai saya kasih ke anak, saya ganti yang baru. Gitu. Fortuner. Alhamdulillah dengan wasilah MTR Pak dimudahkan semua. Masya Allah. Keberkahan yang luar biasa. Keberkahan yang Di luar akhir ini, Pak Bu, banyak orang tidak percaya dari cerita Ibu dan Bapak. Katanya, oh itu mah rekayasa, MTR mah ini. Nah, kita buktikan langsung. Kita bawa sertifikat, kemudian BPKB yang memang tadi dilunasi oleh Pak Hambali dan Ibu. Ya, kita hitung, Pak. Oke, siapa kita hitung bareng-bareng, ya. Berapa yang dibawa dan ini real, nyata. Waktu itu juga ada yang posting di Facebook sampai orang tanya gimana ngebuktiin dia lunasnya. Nah, ini saya kasih bukti lunas, tanda bukti lunas. Bukti lunasnya ya nanti agak di ini. Tanda lunas. Ini tanda pengembalian sertifikat, pengembalian sertifikatnya. Baik, alhamdulillah ini semua adalah bukti pelunasan dari Pak Haji Hambali dan Ibu. Kita hitung. Yang ini nanti dulu Bu, ini dulu ya kita hitung ya bareng-bareng ya. Ini ada BPKB. Ini BPKB apa aja Pak? Itu pusok semua. Pusok semuanya. Usaha sama Kolisel Pak. Sama Koldiesel. Karena kita kan punya usaha ekspedisi kontrak dengan Indofood. Kan ini dulu uangnya dari Baik, dari si Abang. itu si Abang. Baik, kita hitung. Iya. Proses lunasnya Pak Haji Hambali dan Ibu. 1. BPKB lunas. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17. Satu ketinggalan 18 BPKB dan kita hitung sertifikatnya dari Pak Haji. Alhamdulillah lunas hutangnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sertifikat. 10 ini lagi diroyak, belum diambil. Masih diroyak 1 sertifikat. Ada 10 sertifikat tanah dan ada 18 BPKB mobil Puso dan alhamdulillah ini keberkahan bagi Pak Haji dan Ibu. Semoga ini tahadus minikmah tidak dalam rangka ria, tidak bermaksud apa-apa. Ini memberikan semangat pada teman-teman sekalian, pengusaha-pengusaha di luar sana, insya Allah utang berapapun bisa selesai, miliaran bisa selesai. Dan Pak Haji menyelesaikan 4 bulan. Saran-saran mungkin Pak Haji dan Ibu buat teman-teman di luar sana yang sedang berproses, yang sedang berjuang Pak Haji. Mangga, silakan Pak Haji. Kepada teman-teman, saudara-saudara ahli surga, khususnya warga MTR, tingkatkan keimanan dan tingkatkan dakwah, terutama dakwah di MTR. Insya Allah siapa yang membantu agama Allah pasti Allah bantu. Itu surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu kalau kita membantu agama Allah, insya Allah akan Allah bantu juga urusan kita dan dimudahkan. Dan trik-triknya insya Allah jangan ditingkatkan lagi sunah-sunahnya ibadah seperti tahajud jangan putus, duha jangan putus, dan sedekah ba'da subuh juga jangan putus. Kalau nilainya terserah kemampuan, minimal sedekah itu ditingkatkan tiap hari, itu jangan dikurangi, ditingkatkan. Insya Allah ini buktinya saya. Alhamdulillah saya setelah masuk MTR sama Allah dimudahkan semuanya. Berajam 9 bulan, 4 bulan sama Allah udah
lunasi Allah. Allah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kepada khususnya warga MTR, mudah-mudahan dicepatkan lunas hutangnya dan diberkahkan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada saran buat para ummahat lain? Dengan ibu-ibu Buat- tambahan. Biasanya kan Ya, buat tadi. rekan-rekan semuanya, Akhwat ya. ahwat ahli surga, jangan merasa rugi masuk MTR, apalagi kita harus mengikuti event-event yang diadakan MTR. Coba bayangkan, saya itu waktu pelunasan hutang hilang BDO itu kalau dihitung-hitung itu 1,2 200. 1,2 M itu hitungan BDO yang harus saya bayar. Saya cuman bayar 10 juta ikut TBE. Artinya tidak ada apa-apanya nilai 10 juta itu Kalau dibanding dibandingkan? dengan uang 1,2 M. Nah itu ilmu-ilmu yang didapatkannya luar biasa. Ya buat kehidupan saya pribadi, buat Terutama rumah tangga, kehidupan. buat usaha. MTR itu bukan bukan wadah untuk lembaga keuangan, tapi kita misinya berdakwah. Berdakwah artinya lunas hutang itu urusan Allah. Ya, yang jelas bonus kita dari tetap Allah. berdakwah di jalan Allah, menjalankan perintah syariat Allah. Nah itulah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol menginspirasi bagi kita semua. Semoga yang mendengarkan dan menyaksikan bisa mendapatkan inspirasi dari Pak Haji dan Ibu. Semoga yang sedikit ini, pemberitaannya sedikit ini bisa memberikan jalan keluar bagi banyak orang di luar sana yang sedang terjerat utang, khususnya yang ada ribanya. Amin. Semoga saya doakan ibu bapak semakin berkah usahanya, masih panjang umur, istiqomah terus berdakwah ya Pak Bu ya. Usahanya semakin lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Kita baca istighfar 3 kali Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin.